Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai makruhnya makmum sholat sendirian Ustaz di saf belakang. Bagaimana tindakan kita apabila kita masbuk Ustaz? Kalau kita tarik dari saf depan jadi kosong Ustaz. Jadi yang terbaik gimana kita Ustaz tindakan kita? Kemudian satu lagi ini Ustaz, saya pernah mendengar dari YouTube kalau nggak salah dari Ustadz Buya Yahya bahwa bacaan kita sholat minimal kita dengar sendiri Ustadz. Minimal berarti kan itu yang paling apa? Jadi lebih bagus, lebih kuat lagi Ustadz. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah Ustadz? Apakah berlaku? Karena kalau kita bacaan kita agak kuat kan mengganggu jamaah di samping kita Ustaz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau kita datang ke masjid, saf pertama udah penuh, awak sendiri, kemungkinan kawan nggak ada, tengok tempat wudhu kosong, di luar nggak ada tanda-tanda orang apa ke masjid. Macam mana kita? Dan perintah Nabi, kita sholat paling jurrah man amama, tarik orang yang di depan, tapi bukan ditarik ini, tepuk bahunya. Setelah kita sholat datang Allahu Akbar, ambil bukan yang di pojok ya, karena ambil yang di pojok, tapi ini sop paling ujung ada satu orang, kita yang di sini. Sop paling ujung kita yang di belakang orang yang nomor 2. Kemudian orang yang pojok ujung sana kita tepuk bahunya supaya dia mundur. Fa'in aba, jika yang di depan yang ditepuk nggak mau mundur, falyu'idis sholat, hendaklah mengulangi sholat. Itu perintah Nabi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan orang yang sholat sendirian di belakang shaf sunnah mengulangi sholat. Kita nggak dapat shaf ini misalnya, di sana kita cari ujung sana, ditarik, ditepuk, nggak mau pulang. Yang di sana pas pulang nggak pernah ngaji. Nah, mana itu ya, nggak mau mundur ya. Setelah sholat kita sunnah mengulangi sholat. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Qayyim Az-Zawzi wajib mengulangi sholat, bukan sunnah ya, wajib mengulangi sholat karena diperintah falyu'idi sholat, maka hendaklah ia mengulangi sholat. Imam Syafi'i mengatakan itu perintah sunnah, bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib. Alasannya pernah satu orang sahabat masuk ke masjid. Alasan Imam Syafi'i masuk ke masjid, ketika itu Rasulullah ruku. Maka sahabat ini segera ruku, masuk Allahu Akbar langsung ruku. Sendirian di belakang shaf. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke depan, ngisi shaf. Selepas sholat, Nabi kan bisa melihat ke belakang sebagaimana melihat ke depan. Mukjizat Nabi itu bisa melihat di semua arah. Kalau kita kan cuma arah depan, beliau bisa lihat ke arah belakang. Itu mukjizat beliau. Gelap terang sama bagi Rasulullah. Ya, kalau kita kan gelap nggak nampak, ya. Belakang nggak nampak. Nabi apa? Di belakang pun beliau nampak. Itu keistimewaan Rasulullah. Nah, maka selepas sholat Nabi panggil sini. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat tadi, zadatallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat agama untukmu, wala ta'ud, tapi jangan kamu ulangi. Kamu jangan ulangi. Ini satu orang sahabat sholat di belakang shaf sendirian. Ya. Nah, kalau sekiranya sholat di belakang shaf sendirian wajib mengulangi sholat, niscaya sahabat ini akan diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Buktinya enggak. Buktinya enggak diperintah untuk mengulangi sholatnya, cuman dinasihati besok jangan diulangi macam itu. Nah, gitu. Cuman dinasihati besok jangan buat lagi. Berarti yang sekarang sah. Berarti yang sekarang sah. Nah, itu. Maka apa? Mengulangi sholat bagi orang yang sholat sendiri ini hukumnya sunnah. Nah,
kalau kita usahakan ditepuklah bahu orang yang ngaji di antara kita ini supaya mundur ke belakang. Nah, supaya mundur. Kalau nggak ada yang mundur, ya mau nggak mau lah kita apa? Nanti selepas sholat mengulangi sholat. Kalau memang nggak ada harapan lagi, ya kan kita tengok nggak ada harapan masih tengok di luar. Sana masih komat rumahnya, pindah masjid aja. Mana tahu di sana bisa gabung. Daripada awak sholat tapi hukumnya makruh. Ini kita dianggap sholat sendiri, nggak dapat pahala berjamaah. Kalau kita paksakan sholat di sini, tetap pahalanya satu, sama dengan sholat di rumah. Kan mendingan pun sana masih komat sana sempat, jangan sana nggak sholat. Mungkin kita bisa sholat dengan apa? Di dalam shop. Tapi kalau kawan kita udah ngaji banyak, ngapain awak pindah? Tinggal tepukkan bahunya, dia akan mundur. Ambil shot yang ujung ya, Yang ujung. Kalau shop yang tengah nanti yang geser banyak kali. Yang geser banyak kali. Geser. Tahu-tahu yang nggak pernah ngaji diem, ya kan? Habis. Yang kedua, masalah ya kan, bacaan yang sah, ya kan? Bacaan misalnya wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar bis salatika, jangan kamu mengeraskan salat kamu. Wala tukhafit biha, jangan pula memelankan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi ambil jalan tengah. Maknanya apa? Salat nih ya jangan sampai keras sekali. Kalau kita salat sendiri ya nggak apa-apa, jangan sampai keluar masjid ya. Tapi kalau kita dalam masjid sholat berjamaah, orang yang di samping-samping kita jangan sampai dengar. Tapi jangan sampai kamu tak dengar. Wala tukhafit biha, jangan sampai kita nggak dengar. Ambil jalan tengah. Kita baca, kita dengar. Kita baca, kita dengar. Orang kanan kiri jangan dengar. Nah itu sebaiknya begitu. Sebaiknya jangan sampai kita baca kanan kiri apa dengar. Kalau sempat dia terganggu makruh hukumnya. Kalau sampai parah kali ganggunya bisa haram. Sampai dia kepayahan baca gara-gara awak. Nah, ini apa? Ya gitu. Tapi kalau kita gak dengar, hukumnya nggak sah. Hukumnya tidak sah. Ini namanya syarat membaca Al-Fatihah. Telinga dengar, telinga kita sendiri dengar, kecuali awak udah peka. Kalau awak peka nggak wajib dengar. Kenapa? Kalau sampai kita dengar, wah udah ribut kali. Orang kanan kiri udah recok dengar suara kita. Atau ketika itu apa? Hujan deras, masjidnya seng. Seharusnya kalau tak hujan, telinga dengar. Tapi karena hujan deras tak dengar, itu nggak masalah. Karena sebenarnya harusnya dengar. Ada suara gaduh, ribut, seng, nah, misalnya gitu, itu nggak masalah. Cuman kalau dalam puasa keadaan normal seperti ini apa? Telinga kita wajib dengar. Kalau nggak dengar nggak sah. Tapi jangan sampai orang dengar.